Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, channel gue di channel Generasi Menjaga Satwa. Oke, jadi sekarang di sini gue mau mancing, dan ini mancingnya gue ada agak aneh teman. Jadi gue mau mancing ikan sepat ya, ikan sepat sama ikan betik, ikan betok buat nyari tambahan hewan. Padahal ikan sepat itu hewan lokal lah, Cok. Tapi nggak apa-apa, biar ada konten aja, dan juga biar nggak gabut karena tadi pagi gue habis nge-live. Oke, kita lanjut dulu. Let's go. Gua sabar. Kayak mancing nak, tancing nak, di mancing nak. Kir. Hir. Di mancing nak, tak coba nak. Kamennya butuh. Oh. Oke. Iya, anak aku mami kan. Menang. Tapi ya, kalau ini Oh shit. Oke, jadi kita mancingnya spotnya pindah di area Moro, Kali Moro ya. Nang di teman anak sama Junan kok onyong nun di kanca-kanca. Ada kenyami emang. Ini kuga ucul loh. Umpan ulat bonggong. Ulat honggong, ulat bokong. terlalu kan. Kayak iya sumpah. Goblok pun ini di. Kita coba kasih pancingan. Apakah di strike atau tidak?
Tapi lumayan banyak ya. Iya cuk, dipangan cuk. Dimakan anjir. Mas. Cara di sit. Di sit on sit. Gue sih berak terangan gue. Matahari terbit, kita bangkit lagi. Ransel di punggung jalan pagi-pagi. Alif dan Panji berdiri tegar. Langit biru jadi saksi petualang. Lewat hutan, lepas padang pasir, menyusuri jalan kerikil berbibir. Alif tersenyum, Panji tertawa. Dunia ini jadi taman bermain kita. Oh petualangan, bersama kita berdua menjelajah dunia tanpa ragu-ragu. Di setiap belokan dan tikungan kita temukan cerita baru, mencari jejak rahasia alam, lompat dan terguling tanpa keluh. Alif dan Panji terus maju, awan berarak menyambut riuh. Bosanan tak pernah menghampiri, langkah kita selalu gemerlap. Alif dan Panji teman sejati, tak ada yang dapat menghalang. Oh petualangan, bersama kita berdua menjelajah dunia tanpa ragu-ragu. Kita udah bermenit-menit. Aduh. Wih, ini apa nih, Dok? Ram-raman ini lumayan nih, Dok. Teman, wah. Ini buat tutup hewan ini lumayan nih, ram-raman tuh. BTW gue juga sekalian review ya. Gue pernah nemu hewan apa aja di daerah sini banyak. Wih. Apa itu, Dok? Hah? Di apa anjir? Oh, aneh. Hah? Wis. Oli sampah. Oke, jadi di sini ada belalang. Lo kalian bisa lihat nih. Kaget gue, cok, gede banget belalangnya anjir. Mana anjir? Dari sini terus. Oh, nah ini nih. Tuh, ini belalang. Nah, ini belalang tuh. Nih kalau kita goyangin ya dia terbang. Tuh, dia pindah. Wih. Oke, udah hilang. Iya, cangkrik nih. Tuh, cangkrik mana nih? Oke. Daripada kita mancing gak dapat-dapat. Ing mau ing. Ya nyoan 2.000. Set, 3.000 ke? Nyok 3.000. Ya nyongan 2.000. Oke teman, biarin mereka itu pada mancing. Jadi di sini kan gue udah lama nggak nelusurin ini, udah lama nggak pernah monitoring, lihat-lihat daerah sini. Jadi sekarang mungkin next kalau ada hewan yang untuk kita rilis di sini, karena untuk sebelah sana sebelah sana itu area makam ya, makam Ceret. Yang di sebelah sininya kan kalau kita herping di arah sananya. Nah ini area makam yang untuk di sebelah sininya. Area mana atau bukan ngeliat kompas, oke? Jadi sini tujuannya mau apa? Mau herping. Jadi biarin mereka itu pada mancing. Kita herping tuh. Sini gue belum pernah nelusurin daerah sini, dan yang gue takutin di sini ada
apa namanya, Malayan Pit Viper, yaitu Rhodostoma. Kalau saya mah Rhodostoma, teman. Tuh yang dari sini barangkali gua nemu apa itu? Trimeresurus, barang gua nemu Punicius atau Albolabris, siapa tahu ya kan. Nah, mereka pada mancing di sana. Di ini apa sebenarnya luas. Dan sekarang udah pada tumbuh. Wih, apa itu, Dok? Nah, dulu nih pada saat SD, gue itu nongkrongnya itu di sini. Pada saat gue SD, terus pada saat bandel-bandelnya, biasanya kita nyebat di sini nih gue nih. Pas bandel-bandelnya kan sebelumnya, pada saat gue SD ini pendek-pendek guys, dibawain, oi, enak, oi. Tuh ada Aska buat nemenin, buat herping. Dulu ini nggak ini loh, sering dibebetin, jadi nggak terlalu rimbun. Ini udah mulai rimbun. Ada tawon. Oi, saya. Aduh, tuh sendal gue, Cuk. Sabar. Tawon. Aduh, sendal gue tuh lepas aja. Leher. Oh, hilang. Ada yang dapat katanya sihir, tapi kita nggak ke sana. Biar ada 2 ekor ikan. Oke, lanjut. Kita muterin aja ya. Ini kan ada jalan gitu. Kita muter ke sana. Jadi terus setelah ke sana nembusnya sini mungkin. Oke, kita lanjut herping. Yo, talat di sit. Kameramen. Kan tukang manjat yo. Kangen no. Ini ada tanaman yang agak nyeri peti. Jadi kita injak-injak kayak gini nggak apa-apa. Untung gue pakai celana panjang karena banyak duri-durinya, Cuk. Alah anjing. Gue pernah megang satu tanaman gitu, banyak durinya aja, sakit bener. Oh, Surut biasanya di sini ada. apa itu, Cuk? Oh, ayam-ayaman. Oh, ada ayam-ayaman, Cuk. Bang. Semut apa itu anjing? Semut. Hah? Oh, so. Cuk. Woi. Gue nemu sarang semut. Gak tau ini semut apa. Sakit nih pasti, semut hitam. Biasanya dia itu ada sengatnya buat nyengat gitu. Oke, sini jangan potong. Mana? Aku lihat makanya. Iya apa nyampen harus yang bego nungguin gini boyo. Biarin mereka pada mancing, kita nelusurin daerah ini, sekitar sini. Wah. Kita belum pernah herping di sini sih. Oke. Wah. Oi. Wah, Rafa. Wah, ini nggak tahu sih kalau malam jadi sarangnya biawak atau ular, aku nggak tahu. Gue yakin fix di sini pasti banyak ular ya. Tapi kalau untuk siang gue juga nggak tahu. Hati-hati guys. Apalagi kita nggak safety, kurang safety maksudnya. Coba kita naik sini. Dan tanda-tanda di sini banyak hewan. Salah satu monitornya, salah satu tandanya itu banyak kotoran. Nah, yang putih-putih kayak gini bisa jadi dia dari kotoran ular, kalau nggak kotoran burung. Dan di sini ada beri nih, tapi nggak tahu ini boleh dimakan apa enggak. Ini kalau misalnya zaman dulu dijadiin kutek-kutekan. Nah, ini warnanya ungu. Ini buat nyoblos keren nih. Tapi gue sepanjang tempat nggak lihat kalotes ya, nggak kelihatan gitu. Kalau di makam Celeret kan banyak. Coba awas. Lihat, bismillah. Jadi hati-hati di tempat kayak gini. Yang gue itu kemana sih toh? Yang gue takutin teman, barangkali ada Trimeresurus albolabris, kalau nggak albolabris Punicius. Karena itu ular yang viper mematikan. Cara identifikasinya sebenarnya gampang dan mudah. Tergantung warna terus tempat tinggalnya itu di mana aja. Kalau udah ahli gituan, udah cara identifikasinya. Oke, kita sambil nyalain flash biar nggak terlalu gelap. Nah, ini terang. Hati-hati biasanya di arah-arah atas itu gue takutnya tuh gitu. Ini ada pohon, bismillah. Nah, kita geser dulu.
Ini gue nggak bawa golok ya. Kalau ada golok gue bebetin. Lihat. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di belakang pemukiman apa orang zona orang. Jadi kalau kita lepas ular di sini, sebenarnya kita boleh lepas ular di alam kayak gini. Yang penting jangan terlalu berbahaya kayak apa ya, ular king cobra itu nggak boleh teman. Sejenis Ophiophagus gitulah, mau Ophiophagus sana, Ophiophagus bungarus atau punya lainnya itu nggak boleh. Mungkin kalau seperti jenis ular yang tidak gede ya kayak ular piton kan itu nggak boleh teman. Nggak boleh dilepas di tempat seperti ini karena dekat pemukiman warga, kecuali ular-ular yang ukurannya nggak terlalu gede kayak gonyosoma atau ular jeli. Wah, ini luas nih guys. Gonyosoma atau ular jeli, ular koros di daerah ini tuh boleh karena untuk menyeimbangkan tikus. Dan juga gue pernah teman di sini nemu ular tali picis. Lihat pas mau ditangkap hilang. Dan bismillahirrahmanirrahim ya. Gue juga sambil berdoa kan. Ini kalau malam zonanya berubah nih, bukan zona hewan lagi nih, zona angker karena di arah sini makam. Kita pelan-pelan ya, ditakutin juga yang tadi gue bilang barangkali ada punisius dan juga apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Gue sambil baca bismillah berapa kali karena takut. Mohon maaf, ini ada area pohon besar. Terus ini area makam. Ini kalau malam nggak tahu sih, beda banget. Dan ini hawanya panas temen. Oke, kita langsung nyobain robot kesana lah ya. Tuh, di sini banyak belalang juga. Kemungkinan ular. Wah, nggak tahu sih, kita nggak jangan lewat sini lah ya. Kita jangan lewat sini teman. Oke, bismillah. Apa ini? Ya Allah. Oh, daun dikira apa? Jadi kalau ngelepas ular kayak ular bajing, ular jeli atau Trimeresurus gitu, itu boleh. Oke, kita juga sambil cek di atas. Barangkali sini ada hewan. Kalau semacam ular koros gitu, ular koros atau ular yang lainnya, ular lokal daerah sini gitu, gue belum pernah lihat nih. Sebelum pada saat ini dibabatin sampai sana itu dulu tuh, dibabat sampai arah sana. Ini kan pabrik kalau nggak salah, dibabatin. Gue nggak nemu ular sama sekali. Sejenis ular, banyak ular dah. Kalau reptil, bismillah. Kalau reptil kayak apa namanya? Reptil kayak misalnya kadal kayak jenis lizard, gue pasti nemu. Wah, di sini ada pohon kayak kelihatan angker banget gitu. Ya, nah putih-putih seperti ini nih. Ini belum tentu kotoran burung, bisa jadi kotoran ular. Nah, ular pucuk gitu, ular prasina harusnya ada, tapi gue belum pernah nemu. Oke, dan juga bisa jadi sini ada jerat untuk burung kayak ayam gitu. Sini banyak nih suaranya nih, barangkali ada ular ini, barangkali ada anakan burung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati teman, yang di kayu-kayu kayak gini di bawah-bawah. Dan juga barangkali ada biawak. Oke, kita nyampe sini aja herpingnya karena kita juga timnya kurang, takutnya ada sesuatu. Kalau najas putatrik ya atau kobra Jawa, gue belum pernah nemuin. Di daerah Tegal itu jarang, kecuali kayak ke arah Brebes atau Selawi di persawahannya itu gue pernah nemu. Gue sama teman gue, dan posisi itu gue lagi nyari apa namanya, buat nyari ular koros buat pakan king cobra nya teman gue. Di sini apa teman? Tuh, di arah kayak gini. Ini kalau malam nih ya, kalau malam hewan yang hidupnya nokturnal. Ini kan kalau siang jarang ya, hewan yang diurnal itu jarang banget. Kecuali kalau kayak biawak, biasanya biawak keluar juga teman. Siang dan malam hari, nokturnal atau diurnal itu juga biasanya keluar. Nah, ini kalau malam sarangnya ular ini, apalagi tinggi-tinggi seperti ini. Kenapa gue nggak berani kesana? Karena gue nggak, yang pertama nggak ada safety dari segi badan maupun non badan. Maksudnya yang dimaksud safety badan itu kayak gini, kayak perlengkapan kita kan ini cuma pakai celana panjang doang, terus nggak pakai sepatu. Gue pakai sendal. Dan juga yang non badan atau senjata kayak contohnya snake hook ataupun apa, sebenarnya gue pakai tongkat kayak gini masih bisa gitu, tapi rentan patah teman. Barangkali ada apa kan, amit-amit tiba-tiba pas mau nangkep tas, nah ini bahaya. Tapi
Ya tergantung sih. Kalau intinya kalau safety badan itu udah siap, insya Allah aman. Tapi asalkan kalau kita nemu hewan yang berbahaya kayak ular kobra ataupun jenis ular viper, nggak usah ditangkap. Mending kita identifikasi aja dengan cara memfoto dan ya memfoto, dan juga kita ngeliat aja, nggak usah nangkap gitu. Buat apa dibawa pulang? Oke lah. Betul paling Dika. Oh ngana. Betul. Hah? Apa? Ikan. Nah ini katanya ada yang dapat nih. Si siapa ya? Damar atau Rafa? Gua nggak tahu. Nah ini ikan ini ada 2 ekor. Bahkan bawa ke rumah. Ini buat gue pelajari lebih lanjut nih. Ya. Ini mumpung. Ikan betok ini. Ini ikan betok. Kalau ini nggak dimasak ya. Ini buat gua simpen aja nggak apa-apa, buat keren, buat nambah-nambah hewan. Itu kalau ada yang bilang ikan betok model bener, bacot amat. Lu ngapain di situ, sumpah? Katanya lagi gacor-gacoran di area sini. Tapi nggak tahu, gua mancing nggak dapet apa, ternyata gua head. Nah, ini gunanya alam. Kalau tangan kita kotor, ada daun pisang, ada daun sirih yang gunanya buat bersihin tangan gitu, buat ngilangin kuman. Terus sih ada jantung pisang tapi belum matang sih, jangan dah. Oke, kita nunggu ada yang dapat lagi. Skuy. Oke, misal. Dapat ikan betik lagi. Andi mana nih? Yakin? Cerumnya. Oke. Orang bisa do ya. Buang-buang semua itu. Oke. Di sini oke ya. Susah tuh. Hai. Ini nih, dia nyangkut di sini, Cok. Cerumnya. Ora, putune kayu. Dicutik pengen ucul. Ada suwin. Makanan aku nahu. Aku lah. Pergi. Udah masukin gini. Nah, Apa yang suwin, Mas? Lagi. Makasih sih mangan. Tenah. dalam bener anjing. Mas apain, Mas? Sumpah gua nggak bawa pinset, Cok. Lupa, Cok. Pinset siapa? Kalau bawa pinset lebih enak anjing. Pinset siapa, Mas? Pikir be sih, ada wanginya ora. Wali siapa anjing? Nih pas gue, ay, Oke, mantap. mata ya. Ih, lihat gunung kena mata Lora. Di mata kau apa, Pak? Mat gue meninggal ya, iki ya, sumpah. Nah, oke. Jadi ini ikannya udah tuh ada yang meloncat. Kita buru-buru takutnya ada yang mati. Kalau ada yang mati satu nggak apa-apa sih ya. Kayak ini akuarium gue udah siapin. Ini ya. Lumayan besar diameternya. Nah, sekarang gue mau pisahin, teman. Jadi kita taruh dulu ikannya di sini. Taruh ikannya di sini. Terus gue mau ambil kamera dulu. Sudah gue mau ambil ini akuarium. Gue lapin ini ikannya. Oke. Kita pisahin ya. Di yang hidup mana, yang mati mana. Kita pakai metode sortir, kita tuang di sini di lantai. Cari yang masih hidup. Guys, ini hati-hati ya, Cok, tajam aja. Oke. Kita buang satu persatu. Aduh. Tajam banget nih, sih, coba. Bener fix tajam. Aish. Udah bersihin dulu. Oke, kita juga ada batu ini, kita mau taruh di dalamnya.
Oke, kita taruh. Berat bener. Ikan pertama. Pelan-pelan ya. Hati-hati karena ini banyak durinya nih. Ntar lu. Sebentar tuh. Ini kan kedua. Ikan ketiga. Ini ikan terakhir. Oke, kelar. Sudah ada 4 ikan. Oke, kita kembali ke sana. Teman-teman, jadi ini asli alam ya. Dan kenapa gue nyari ikan? Karena gue ada pakan ikan yang ini. Gue ada pakan ikan, nggak tahu lah, gabut, mumpung ini masih penuh nih, masih baru. Gue beli, nggak tahu tanpa sebab. Sebenarnya ini dikasih saudara gue. Ya, karena gue males nyari ikan hias, pengennya mancing ikan seadanya. Buat hanya gue nyarinya ikan betok, terus gue nyari 4, 1, 2, 3, 4 ekor. Dan ini asli alam. Walaupun tadi pas mancing nggak kerekam ya, karena tadi gue herping juga. Dan ya gak dapat senangnya, dapat capeknya juga. Yang penting ini kan udah di tangan gue. Ini gue rawat gak apa-apa lah. Orang mana ngerawat ikan betok gitu kan. Gak apa-apa nih, biar lebih jelas. Dari atas itu gini. Oke, closing. Teman-teman, terima kasih yang telah menonton video gue dari awal sampai akhir. Walaupun video gue agak kurang jelas, dan semoga video gue dapat menghibur kalian dan dapat membuat kalian senang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi, salam Indonesia jaya, jaya, jaya merdeka. Let's go. Jadi tadi kan habis konten nih, ini nih. Ini gue udah siapin, gue tutupnya pakai aluminium, bacot gak apa-apa lah. Ini ikannya udah mulai aktif lagi, belum ada 1 hari ya. Ini baru bersan banget nih. Dikasih ikan gabus. Ikan gabus, ikan apa namanya? Ikan cana, iya termasuk ikan cana, ikan cana biasa, ikan cana lokal, cana apa gue lupa namanya. Nanti gue juga mau pelihara juga, dah katanya di bawah gue aja. Oke, nggak apa-apa. Ini juga airnya tuh udah kotor, gue bersihin, kasihan guys. Ini ikannya lumayan gede gabusnya ya. Kalau dari namanya ikan kutuk atau ikan betik kalau untuk kecilnya, kalau gede ikan kutuk. Nah ini ikan betik ini namanya ikan krecel kalau kecilnya. Nah kalau gede namanya ikan kutuk. Nah ini ikan betiknya udah apa namanya, udah pada aktif. Gue udah kasih makan juga ini tuh. Jadi ini gua akan rawat. Mungkin next video gua akan jelasin tentang ikan ini dan ikan betik ini. Oke, let's go.